biar kamu yang lain kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kalau saya kasih pujian teman-teman, teman-teman sama kita mau tinggi atau kita amin. Pujilah
Shalom, pemuda remaja GPA Anugerah yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh tempat. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh gedung gereja, tapi Tuhan ada di dalam hati kita. Kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan sehingga kami bisa dapat beribadah dimanapun kami berada, dimanapun kami saat ini ada. Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau ada dan Engkau memelihara kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Bicara kepada kami Bapa, sehingga dapat menguatkan kami di saat-saat masa sulit ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Pada kesempatan kali ini saya akan bicara mengenai kekhawatiran. Pada saat-saat seperti ini, di masa pandemi yang sudah dari bulan Maret, sudah sekitar 10 bulan, kita sudah jenuh. Bagaimana hidup kita, bagaimana masa depan kita. Sudah 10 bulan kita mengalami masa pandemi. Nggak enak, nggak bisa kuliah secara offline, tatap muka. Kita harus online. Begitu juga dengan gereja. Nanti kita saat ini kita nggak bisa lagi beribadah di gedung gereja. Hal-hal itu menimbulkan kekhawatiran di dalam diri kita. Gimana hidup saya? Gimana masa depan saya? Tuhan selalu katakan masa depan kita, masa depan yang gemilang, penuh harapan. Tapi kalau begini terus gimana? Nah, kita belajar. Kita akan mempelajari dari 2 tokoh di dalam Alkitab. 1 tokoh di Perjanjian Lama dan 1 tokoh di Perjanjian Baru. Kita buka Alkitab kita, Matius 6 ayat 25 sampai 33. Saya bacakan Matius 6 ayat 25 sampai 33. Saya bacakan untuk pemuda remaja. Ayat 25. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu melebihi burung-burung itu? Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sah-sah saja pada jalan hidupnya? Ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 30. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Kuncinya di sini. Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Matius berkata bahwa
Matius 6 berkata bahwa jangan kita khawatir akan hidup kita saat ini. Di sini dikatakan bahwa pandanglah burung-burung di langit yang nggak menabur. Artinya mereka aja yang nggak menabur, Tuhan pelihara, apalagi kita. Dikatakan juga di sini, lihatlah apa? Lihatlah rumput yang di ladang. Hari ini ada, besok nggak ada. Itu aja didandani sama Tuhan. Artinya, apalagi saudara dan saya yang merupakan anak kesayangan Tuhan. Di sini dikatakan Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukannya. Artinya Tuhan mau ada ikatan antara kita dan Bapak kita. Kita percaya kepada Bapak kita bahwa Dia yang akan memberikan kita apa yang kita perlukan. Kita masuk ke dalam dua tokoh yang tadi saya katakan. Dua tokoh yang khawatir akan hidupnya. Tokoh yang pertama adalah Abram dan Sarah. Ini udah umum ya, biasanya orang tahu kalau dia khawatir. Abram dan Sarah khawatir siapa yang akan mewariskan yang dia punya, karena dia nggak punya anak. Kita baca Kejadian 16 ayat 1. Kejadian 16 ayat 1. Mengenai Sarai yang khawatir. Ayat 1 dan ayat 2. Kejadian 16 ayat 1. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak, ia mempunyai seorang perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku ini. Mungkin dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Padahal kalau kita baca di Kejadian 13 gitu, sebelum Kejadian 16, Tuhan sudah menjanjikan kepada Abram sebanyak 3 kali bahwa Abram akan memperoleh seorang anak dari Sarai. Coba kita pelajari. Kejadian 13 ayat 15 sampai 16, Tuhan mengatakan bahwa seluruh negeri kulihat ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Jadi di Kejadian 13 Tuhan bilang, kalau Abram, Sarai, kamu akan diberikan seluruh negeri ini kepadamu dan kepada keturunanmu. Begitu juga di Kejadian 15. Tuhan mempertegas lagi. Kejadian 15 ayat 4. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi warismu, melainkan anak kandungmu. Tuhan sudah pertegas lagi yang kedua kali. Anakmu yang akan mewarisinya. Kemudian Tuhan pertegas lagi di Kejadian 15 ayat 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram dan berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini. Artinya apa? Tuhan sama Abram sudah sungguh-sungguh berjanji, tapi Abram dan Sarai takut. Takut apa? Takut janji Tuhan yang nggak digenapi. Ini sering terjadi pada kita. Kita takut janji Tuhan masa depan yang penuh harapan itu nggak terjadi karena pandemi ini. Nggak terjadi karena kondisi yang seperti ini. Nah, ini dia. Jangan kita seperti Abram dan Sarai yang takut janji Tuhan nggak digenapi. Tokoh kedua dalam Alkitab yaitu Marta. Kita baca Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung.
Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ayat 39. Perempuan ini mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidaklah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Perhatikan ayat 41 ini. Tapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak dapat diambil daripadanya. Tuhan katakan apa? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Banyak di antara kita saat ini yang menyusahkan diri, khawatir akan banyak perkara, khawatir akan masa depan yang masih jauh, khawatir akan kehidupan yang masih jauh, khawatir akan kesehatan kita, sehingga kita gak berani yang namanya berdekatan dengan orang sama sekali, gak berani keluar menggunakan angkutan umum sama sekali, atau apapun juga. Banyak kekhawatiran yang seperti Marta ini. Tak khawatir hidupnya bagaimana, khawatir gak mampu melayani Tuhan dengan baik. Nah, kekhawatiran akan banyak perkara ini yang sering kita hadapi pada masa-masa pandemi ini. Rasa khawatir Marta itu membuat Marta gak bisa duduk diam dekat kaki Tuhan. Begitu juga dengan kita. Karena kita khawatir akan masa depan kita khawatir akan pandemi ini. Banyak di antara kita yang susah kalau kita mau bersekutu dengan Tuhan, kita jadi susah, jadi takut, jadi nggak fokus pada kita punya Bapa yang baik. Padahal kekhawatiran akan banyak perkara ini mengacaukan fokus hidup kita. Kemudian karena ketakutan kita akan banyak perkara, karena ketakutan kita akan banyak masalah yang akan muncul akibat kondisi seperti ini, kondisi pandemi seperti ini, maka akan muncul penilaian yang salah terhadap teman-teman kita. Seperti Marta menilai Maria salah. Ini yang sering terjadi. Karena kita gak bersekutu dengan Tuhan dengan baik, karena kita kacau fokus hidupnya, maka kita pun kacau dalam menjalin persahabatan dengan teman-teman kita. Nah, ini yang lebih parah lagi. Karena kita khawatir akan banyak perkara, kita menganggap Tuhan itu bertindak salah karena tidak menegur Maria. Kita salahkan Tuhan akan pandemi ini. Kita salahkan Tuhan akan kondisi kita saat ini. Nah, ini yang sering terjadi pada masa-masa seperti ini. Kita mau ya, kita bebas dari kekhawatiran. Kuncinya adalah yang pertama, kalau kita mau bebas dari kekhawatiran, yang pertama, percaya janji Tuhan. Janji Tuhan yang seperti apa? Nah, kita pelajari yang dari tadi, Matius 6 tadi yang telah kita baca di awal. Matius 6 ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sandang, pangan, papan, itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, di sini tegas dijelaskan, Bapakmu yang di surga. Di sini jelas ditegaskan, Bapakmu. Artinya apa? Seorang bapak itu adalah seorang yang menanggung beban dari keluarganya. Artinya apa? Kamu punya pribadi yang bisa menanggung bebanmu. Kamu punya pribadi yang bisa kamu sandarkan dan kamu andalkan. Karena di sini dijelaskan di Matius 6 ayat 32, Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Artinya apa? Orang yang sepatutnya atau pribadi yang sepatutnya kamu
andalkan itu udah tahu. Udah tahu kalau kamu perlu. Artinya apa? Tinggal percaya. Percaya janji Tuhan. Percaya bahwa Bapa tahu apa yang kita perlu. Kalau kita baca di Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Artinya kita andalkan Tuhan, kita percaya janji Tuhan, kita percaya janji Tuhan di Matius 6 ayat 32. Kalau kita punya Bapa, kita punya pribadi yang bisa kita andalkan, yang akan memenuhi keperluan kita. Kunci kedua, setelah percaya, cari dan peroleh damai sejahtera Tuhan. Saya punya Bapa, saya punya pribadi yang saya dapat andalkan. Saya terus ikutin sumbernya, ikutin pribadi itu. Yang kedua artinya ikutin pribadi itu, pribadi Bapa yang baik itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau ini ditulis dalam Matius 6 ayat 33. Kita lanjutkan tadi ayat 32. Yang kedua, setelah kita punya Bapa yang baik, Bapa pribadi yang sepatutnya menolong beban kita, sepatutnya kita andalkan, kita cari terus, kita dekati terus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena engkau punya pribadi yang baik, punya pribadi Bapa yang baik. Nah, ikutin terus, cari terus, bersekutu terus. Di ayat kedua ini, di poin kedua ini, kita diajarkan untuk bersekutu terus dengan Bapa kita. Cari kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Poin ketiga, kunci kemenangan atas kekhawatiran. Poin ketiga itu adalah nyatakan keinginanmu dengan ucapan syukur. Nyatakan keinginanmu dengan ucapan syukur. Kita baca Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan segala keinginanmu kepada Allah dalam doa. Doa itu ya di poin 2 tadi, deketin Tuhan terus, dan permohonan dengan ucapan syukur, bukan dengan sungut-sungut. Harus ada di hati kita. Kita punya Bapa yang kita deketin terus dalam doa kita, dalam pergumulan kita, dalam saat teduh kita, dengan hati yang tidak sungut-sungut, tapi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Ucapan syukur itu bicara mengenai ada rasa cukup dalam diri kita. Kalau kita nggak ada rasa cukup, hidup kita nggak bakal tenang. Karena itu aku berkata kepadamu, ayat 25 tadi, di Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bicara mengenai kalau hidup yang Tuhan berikan, kesehatan yang Tuhan berikan sampai saat ini, itu lebih penting daripada makanan, daripada minuman. Kita diajar melalui firman ini bahwa apa yang Tuhan berikan itu adalah hal yang terbaik. Apa yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah anugerah yang terbaik. Kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita adalah anugerah Tuhan yang terbaik. Kita diajarkan mengenai mengucap syukur selalu. Mengucap syukur pada saat pandemi ini. Mengucap syukur kita masih mempunyai keluarga yang baik. Mengucap syukur kita masih mempunyai teman-teman di gereja yang baik. Melalui kesempatan kali ini, kita belajar mengenai
Kekhawatiran itu mungkin ada. Kekhawatiran itu sebagai manusia wajar kalau kita khawatir akan hidup kita. Tetapi kita diajarkan bahwa untuk menang dari kekhawatiran harus kita percaya akan janji Tuhan. Yang kedua, setelah kita percaya akan janji Tuhan, bersekutu, deketin Tuhannya terus, cari dan peroleh damai sejahtera Allah. Dengan damai sejahtera Allah kita bisa tenang. Yang ketiga, untuk menang atas kekhawatiran, nyatakan keinginan kita dengan ucapan syukur, bukan dengan sungut-sungut. Karena pribadi yang kita selama ini berdoa pada Bapa kita adalah Bapa yang baik. Jangan kita sungut-sungut pada masa pandemi ini, tapi bicara pada Tuhan. Bicara, Tuhan, saya perlu ini, dengan ucapan syukur. Pada akhirnya, pada masa pandemi seperti ini, saat engkau mengalami rasa kekhawatiran, pada saat engkau takut akan masa depanmu, baca terus Matius 6 ayat 25-33 ini. Renungi terus firman Tuhan. Dengan mempersiapkan tapi hati kita dengan ucapan syukur, bukan dengan sungut-sungut. Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan mengenai perlunya kami bersekutu dengan Engkau Tuhan. Perlunya kami mendekatkan diri dengan-Mu Tuhan, dengan ucapan syukur, dengan rasa cukup, sehingga hati kami tenang, hati kami damai. Tuhan, kami mau dekat dengan Engkau Tuhan, dan kami merasa lega karena kami mempunyai pribadi yang dekat dengan kami, yang kami dapat menyebut-Mu Bapa. Kami mempunyai pribadi yang dapat menjadi sandaran kami dalam hidup kami, Bapa. Bapa, apapun pergumulan anak-anak-Mu, anak-anak pemuda remaja GPA Anugerah, Kau jawab, Bapa. Karena Engkau Bapa mereka, karena Engkau sandaran mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur punya Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih-Mu pada kami. Haleluya. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan Tuhan. Walau secara online, di masa pandemi ini kami dapat tetap bersekutu, berkumpul, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, dan terlebih mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Tuhan, kuatkan kami Tuhan, sehingga kami tidak khawatir menghadapi hidup ini. Jika ada di antara kami yang khawatir Tuhan, Engkau sadarkan kami bahwa kami mempunyai Bapa yang baik, bahwa kami mempunyai Bapa yang mengasihi kami, yang siap memeluk kami, membimbing kami, memegang tangan kami, menghadapi kerikil-kerikil kehidupan ini Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami, Engkau cukupkan kebutuhan kami. Kami lebih dari burung di udara Tuhan. Kami anak-Mu, umat kesayangan-Mu. Kami imani, kami cukup bersama dengan Engkau, dan bahkan kami berkelimpahan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.